Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jumpa kembali dengan Pak Ahmad Syahrani. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu seperti fenomena alam, sosial, atau budaya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. 1. Pernyataan umum, 2. Deret penjelas, 3. Interpretasi. Pernyataan umum adalah topik yang akan diangkat dalam suatu pembahasan. 2. Deret penjelas adalah urutan sebab akibat dalam suatu peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, interpretasi adalah kesimpulan dari peristiwa yang dibahas pada deret penjelas di atas. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Dan yang keempat, fokus pada hal umum. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Sekarang, bacalah teks eksplanasi berikut ini. Setelah itu, kalian baru dapat menemukan topik masalah dari teks eksplanasi tersebut atau yang sering disebut pernyataan umum. Kemudian, kalian temukan kembali deret penjelas atau yang disebut isi dari teks eksplanasi tersebut. Yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan dari pembahasan tersebut. Sekarang, kamu juga bisa menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Yang pertama yaitu informasi penting dalam teks eksplanasi dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. 2. Pertama-tama kamu harus menemukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks. Kemudian yang ketiga, setelah itu tuliskan kembali teks yang didapat. Teks tersebut membahas tentang mengapa mati lampu. Berarti kita harus menemukan informasi penting tentang penyebab mati lampu tersebut. Setelah kita menemukan penyebabnya mati lampu tersebut, barulah kita dapat menyajikan informasi penting yang berbentuk gambar seri. Berikut ini adalah contoh informasi penting dalam bentuk gambar seri penyebab mati lampu. Yang pertama, ketidaksiapan listrik. Kemudian yang kedua, gangguan transmisi. Itu faktor internal.
Kemudian selanjutnya petir menyambar listrik. Kemudian pohon tumbang, faktor eksternal. Selanjutnya menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama. Tulis informasi penting yang kalian temukan. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari paragraf. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi informasi penting dari teks di atas adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pelajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada tema 4, subtema 1 sampai 3. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.